dimutasi, dia gampang bisa belajar dulu. Jadi kira-kira 3 bulan mau dimutasi, dia belajar profil daerah yang mau dimasuki, teritorinya, timnya dipelajari, semua dipelajari. Jadi ada namanya teknik tutorial secara digital gitu ya. Profil dari tim kita seperti apa udah ada. Sudah tersedia semuanya. Kompetensinya, siapa nama orang ini, karakternya, kepribadiannya, hobinya, minatnya, semua punya profilnya lengkap. Bahkan kalau dia marketing, dia sudah tahu customer siapa customernya. Gimana tren-trennya, sudah bisa belajar dengan cepat. Jadi dia bisa belajar mandiri. Nah itu waktu saya kerja di grupnya Heineken. Jadi setiap mau dimutasi, kita punya waktu belajar 3 bulan. Mempelajari sebelum pindah, begitu ya. Nah ini saya mau diskusi dengan teman-teman dari, baik kalau dari SLU atau ya asuransi SLU atau dari Bank Papua. Karena kalau SLU saya nggak tahu mutasinya kenceng nggak ya, kalau boleh tahu. Bisa sharing Ibu? Enggak sih, mutasinya nggak kenceng di sini. Nggak kenceng Bu ya? Enggak. Nah yang saya tahu nih Bank Papua nih, kenceng banget. Saya belum tahu, begitu orang dimutasi gitu ya, ada nggak waktu dia belajar? Jadi ini yang dimutasi bukan level staff ya, bukan ya. Tapi ini kepala tim, ketua tim, manajernya, atau jadi tim leadernya. Mohon sharingnya Bapak Ibu sekalian, ini karena kita belajar teamwork era COVID gitu ya. Punya kesempatan belajar. Mari silakan dari teman-teman dari Bank Papua bisa sharing. Kalau tadi dari Ibu Dwi, jarang mutasi ke swasta, murni kayak komunikasi dengan tim ini memang penting misalnya ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi secara interpersonal. Intra itu komunikasi dengan diri sendiri. Apa sih bahayanya komunikasi dengan diri sendiri? Intrapersonal yaitu mindset kita. Kenapa berbahaya intrapersonal kita? Karena kalau sudah personal kita komunikasi dengan diri kita negatif, itu akan berpengaruh secara interpersonal. Nah ini bahayanya mindset komunikasi kita intrapersonal. Kenapa sih kok berbahaya intrapersonal? Karena intrapersonal itu ngomong dengan diri sendiri. Itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Pikiran ini ternyata menurut penelitian Deepak Chopra, mindset manusia dewasa itu sampai umur 20 tahun, dia telah merekam kata-kata jumlahnya 60.000 sampai 7.000 kata. Dan penelitian dia menyebutkan apa? Ini perhatian baik-baik ya, sampai umur 20 tahun, manusia itu telah menyerap kata-kata di dalam otaknya, disimpan dengan baik, rata-rata ya, 60.000 sampai 7.000 kata. Dan berita buruknya, 70% kata-kata yang disimpan adalah kata-kata negatif. Nah itu ya, ini penelitiannya. Oleh karena itu, karena dia pikirannya banyak negatif, maka keluarlah bentuk emosi negatif. Lama-lama jadi bentuk apa? Jadi bentuk yang namanya verbal yang negatif. Ya, ini berbahaya sekalian ya. Ini korelasinya. Kenapa hati-hati dengan intrapersonal? Kalau sudah intrapersonal berarti akan pengaruh secara ke interpersonal. Bahkan Bapak Ibu sebelum bicara sama seseorang begitu ya, baru ketemu face to face gitu, ketemu dia lihat, Anda bisa merasakan apa yang sedang dipikirkan dia. Itu kenapa? Karena di dalam konsep komunikasi ada transfer namanya kalau bahasa yang sini pakai oleh kalangan di Jawa gitu ya, bahasa batin. Belum ketemu dari jarak jauh kayaknya ada feeling nggak enak. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami waktu berbicara begitu ya, ini anak buah saya kayaknya bohong. Itu bisa merasakan, Bapak. Itu namanya Anda bisa menangkap intrapersonalnya anak buah kita. Apa yang dipikirkan dia. Nah itu kerennya ya. Kenapa sih bisa membaca? Karena Anda telah berinteraksi sama mereka ini setiap hari 8 jam. Makanya logikanya kenapa seorang ibu punya kepekaan tinggi kepada anak-anaknya atau kepada suaminya. Karena mereka sudah berrelasi sangat lama. Bahkan sudah ada bangun kesamaan. Makanya apa yang dipikirkan oleh pasangan kita, itu bisa kita baca. Itu namanya bahasa-bahasa karena kita kesamaan itu ya. Building relation lalu kesamaan. Nah begitu kita di kantor nanti bisa membaca apa yang dirasakan oleh anak buah kita, apa yang bikin anak buah kita. Nah itu perlu diuji ya tentu ya. Seberapa kuat Anda berrelasi dengan mereka. Nah yang berbahaya kalau dia negatif. Nah komunikasi kita dalam tim, memang tadi saya tekankan harusnya tim itu berbicara, berkomunikasi secara rasional gitu ya. Artinya apa sih ini? Di sini kan tim itu ada pengirim, ada penerima. Oke ya, sorry ya. Ada pengirim, ada penerima. Nah ini harus disepakati teman-teman.
Tentu waktu Anda berkomunikasi akan menggunakan 3V ini ya. Ada verbal, menurut Merhabian, efektivitas verbal ini 7%. Ditambah vokal, dibungkus pakai vokal 30%. Ditambah visual, bahasa tubuh 55%. Makanya efektivitas komunikasi itu kalau dia digabungan 3-3 ini gitu ya. Verbalnya, pesannya ada, vokal itu intonasi ya, naik turunnya. Pitch controlnya. Gitu ya. Yang ketiga, visual, bahasa tubuh Anda kan begitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian di dalam era pandemi ini, dalam komunikasi teamwork, Anda ketemu secara digital. Berarti akan terbatas komunikasi melihat, terutama melihat visual dari tim kita. Ini tantangan. Nggak terlihat bahasa tubuhnya. Gitu ya. Kalau vokal masih bisa lah kelihatan gitu ya. Anda bisa deteksi, bisa Anda merasakan gitu ya. Ini visual ini menunjukkan apa? Semua pakai digital. Gitu ya, menggunakan Zoom seperti ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ya, yaitu verbal, pesan kita. Nah, pesan kita di sini, di dalam tim ada potensi 3 di sini. Pesan yang kita sampaikan kepada penerima kita, kalau tim kita itu ada 3. Pesannya itu bisa bentuknya opini, ada bentuk gosip, ada bentuknya fakta data. Nah, ini kalau kita di dalam tim harus bisa membedakan. Ini anak buah kita ini komunikasi sedang bergosip atau beropini atau pakai fakta. Nah, biasanya kalau gosip itu ditandai dengan kata-kata denger-dengernya si Pak, denger-dengernya si Bu, kata orang, nah itu gosip. Ini bahaya, merusak komunikasi tim kita. Kalau opini, biasanya pakai menggunakan pendahuluan katanya, perasaan saya Pak, pikiran saya Pak. Nah, itu sudah main perasaan, main opini. Ini bahaya juga dalam komunikasi tim. Dilarang keras. Jadi dua-dua ini, opini sama gosip dilarang keras. Di tim yang ideal itu secara rasional berbicara menggunakan fakta, menggunakan data. Walaupun nanti data ini Anda akan bungkus dengan vokal, Anda bungkus dengan visual, gitu ya. Speak with data. Jadi apa yang mendahului kata-kata fakta dan data? Berarti dia harus menyampaikan begini. Bapak, bahwa data yang saya peroleh yaitu data 1, 2, 3, 4 menandakan seperti ini. Bagaimana kalau ini kita lakukan seperti ini? Nah, itu pakai data. Nah, ini yang perlu ketegasan bagi leader. Harus membuat kesepakatan di tim kita, tidak boleh bicara pakai gosip atau opini. Nah, ini tim kita banyak menjadi kacau gara-gara ini, storming karena gara-gara opini sama gosip. Jadi sekarang kita suruh tahu Bapak sekalian, kenapa masalah teamwork itu 90% disebabkan komunikasi. Nah, makin jelas sekarang ya. Pertama yaitu kebanyakan bicaranya pakai opini sama gosip. Itu penghancur dari tim. Gimana tadi menandai? Gampang, tadi denger-dengernya, katanya kan gitu ya. Kalau mencirikan di opini, perasaan saya. Ya kalau Anda lawan perasaan-perasaan pasti berantem atau konflik. Adu perasaan. Nah, ideal yang mana? Idealnya adalah menggunakan speak with data, pakai fakta, pakai data. Jadi anak buah kita boleh bicara kalau pakai fakta, pakai data. Nggak boleh pakai perasaan. Nggak boleh pakai opini. Ini penting sekali sebetulnya. Meeting kita sering lama gara-gara apa? Adu opini sama gosip. Nah, saya pernah melatih perusahaan Jepang, grupnya Sanyo. Sampai kita kesimpulan terakhir, setelah belajar komunikasi, kita membuat ruang meeting. Ruang meeting ada 2 macam. Ruang meeting yang pakai kursi, sama ruang meeting yang nggak pakai kursi. Supaya apa? Waktu itu kasusnya, setiap meeting itu rata-rata meeting habis waktunya 2 jam, 3 jam. Lama banget. Nah, kita temui ternyata banyak opini, banyak gosip. Di situ ya, yang mendahului. Jadi ada pengantar-pengantar yang nggak jelas. Lama. Nah, lalu dibagi bentuk 2 ruangan. Kalau ruangan yang butuh waktu lama, dia pakai kursi. Kalau yang waktunya pendek, ruangannya bentuknya kayak kafe. Mejanya setengah dada begitu ya. Semua ada laptop. Semua yang boleh bicara kalau pakai data, kalau pakai fakta. Kalau nggak pakai fakta, ditolak. Nah, itu keren, cepet Pak. Dan akhirnya mereka, terakhir saya dengar, ruang meeting yang pakai kursi hanya 2, ruang meeting yang tanpa kursi itu ada 4. Komunikasi. Semuanya terlalu percaya diri, tapi tidak bekerja standarnya. Dia bahagia, semua semangatnya kerja, semangat yang penting. Jadi waktu forming, semangat kerja semuanya, ternyata dia nggak tahu untuk semangat kerja itu ada standarisasi gitu ya.
ada standarisasi komunikasinya, ada laporannya, informasinya, ada konsultasinya. Terjadilah akhir. Nah inilah kalau udah seperti ini storming udah nggak penting ya, sudah kesalahan fatal gitu ya, udah rusak. Jadi kalau storming itu harusnya terjadi dalam proses gitu ya, bukan sudah pada ketemu begini udah di akhir. Nah ini kalau udah gini udah tinggal pilihannya take it or leave it, dead or die gitu ya. Kalau gini masih memulai gitu, satu ada yang menariknya ke depan, satu menariknya ke, dua orang menarik ke belakang gitu ya. Nah ini bingung juga kan ya. Makanya ini yang dibilang storming terjadi karena tidak ada standarisasi, tidak ada norma-norma yang disepakati. Nah ini harus, kalau gini kan saling menarik ya. Nah ini namanya konflik. Ya. Jadi bila mana keinginan hasrat atau aktivitas kita berbenturan dengan keinginan hasrat atau aktivitas orang lain, berarti menghadapi konflik kepentingan. Nah ini jadi ya, bahkan bapak-bapak ibu sekalian, konflik juga ada konflik batin diri sendiri. Kenapa saya katakan gini? Pertama diri kita itu, tadi sudah saya jelaskan ya, diri kita sendiri sudah punya apa? Punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan. Itu sudah jelas ya. Kebutuhan, keinginan, harapan. Dengan ada kebutuhan, keinginan, harapan ini, itu pun sering kita konflik dengan batin kita sendiri, dengan diri kita. Aduh saya butuh ini nih, tapi uangnya tidak ada. Saya butuh mau beli handphone baru, tapi uang tidak ada. Nah itu ingat kejadian yang kemarin ya, kalau Anda memperhatikan di media, di TV ya, kasihan sekali ya. Ada seorang bapak karena dia punya kebutuhan, dia ngeliat anaknya butuh handphone buat belajar online. Lalu bapaknya cari uang, nggak dapat kemana-mana, akhirnya mencuri handphone. Lalu dibawa polisilah ke rumahnya, handphone ditunjukin. Ternyata handphonenya sedang dipakai anak sedang belajar. Menyedihkan ya. Konflik batinnya. Sampai si polisi sendiri juga konflik juga jadinya. Yang nangkep gitu ya, dia konflik juga. Aduh, anaknya ternyata handphonenya dipakai buat belajar. Buat mengembangkan di anak seorang anak ini. Nah akhirnya saya dengar cerita perkembangan terakhir, jadi ada sekelompok masyarakat mempunyai dana membelikan Pak, Bu ya. Akhir itu konkret ya, si bapaknya tetap ditahan ya karena dia mencuri. Yang kedua lagi konflik lagi, ini anak kecil, dia butuh handphone, dia belajar gitu ya. Solusi apa ya? Dia kerja jadi kuli gitu ya, usianya gitu kan. Nah, ini konflik-konflik. Nah itu baru konflik batin kita. Lalu di tim Anda banyak kan konflik pribadi atasan, konflik dengan dirinya, konflik dengan timnya. Makin banyak kepala di sana, di tim kita pasti konfliknya makin banyak. Jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu sadari, setiap manusia dalam tim kita itu punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan. Ini sumber konflik. Nah oleh karena itu, pentingnya kita melakukan coaching and counseling supaya konflik-konflik dalam dirinya bisa keluar, bisa muncul. Supaya nanti jangan sampai dia tampil ke permukaan, saling curiga, rusak gitu ya timnya. Ini harus dimunculkan. Kebutuhan, keinginan, harapan dari setiap anggota-anggotanya. Makanya Anda wajib melakukan coaching, di coach, di training. Pak saya butuh pengetahuan ini dong Pak. Nah di training, saya belum bisa. Lalu dimotivasi, Pak kok saya nggak semangat nih Pak ya. Saya butuh banget nih motivasi, jadi motivator Anda. Pak nih kok saya lagi ada masalah ya dengan si Bapak ini ya. Ribut terus nih. Juga terus. Nah, berarti Anda melakukan counseling. Nah, ini Pak. Jadi rahasia yang perlu Bapak-bapak Ibu perhatikan adalah dalam pribadi tim kita adalah konflik dalam dirinya. Kebutuhan, keinginan dan harapan. Dan ini hanya bisa muncul dikeluarkan kalau Anda melakukan coaching and counseling. Oke ya? Jelas ya? Nah, konflik, pengertian konflik ya ini oke berbagai teori ya. Intinya konflik itu sebenarnya masalah. Gitu, ada masalah ya. Masalah itu berarti kan perbedaan antara standar dengan actual, antara standar dengan kenyataan dia. Nah, jadi ada ya biasa konflik ini tergantung ya, konfliknya ada konflik pribadi, ada konflik ya organisasi di dalam interaksi dua pihak kan gitu ya. Ada konflik yang sudah kelompok begitu kan ya. Nah ini, jadi karena tujuannya. Atau konflik merupakan ekspresi ketika individu ya bisa ya. Kelompok, nah di sini diingat dialami. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial bisa ya. Gitu ya. Nah ini mengenai konflik boleh aja. Lalu potensi konflik, tadi saya sampaikan Bapak sekalian. Di dalam tim itu potensi konfliknya besar sekali Bapak sekalian ya. Maka saya katakan tadi Anda nggak perlu takut dengan storming. Justru Anda sudah tahu pasti di tim itu ada storming. Kalau nggak ada storming itu aneh.
Aneh itu bisa bentuknya apa? Pertama sih sabar, lama-lama pasrah gitu ya. Itu dia. Nah, harus kita keluar, harus muncul di sini. Cuma nanti bagaimana memanage-nya. Pertama tadi sudah saya sampaikan ya, manusia itu digerakkan oleh kebutuhan dan harapan. Ini sumber konflik juga di dalam pribadi. Lalu sementara orang lain juga punya hal sama dalam tim kita. Baik atasan atau anggota timnya. Nah ini biang konflik pertama dari sisi kemanusiaannya. Belum lagi organisasi kita. Punya juga kan kebutuhan dan harapan dalam bentuknya target-target. Ini dia. Lalu pribadi kita yang lain apa? Menyangkut apa di sini? Menyangkut kompetensi. Ini pun sumber konflik kita juga. Aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah kalau aspek pengetahuan ini Anda selesaikannya dengan melakukan coaching and counseling. Di coach, di training, dimotivasi, di counseling, lalu didoakan. Nah ini bisa diselesaikan, melalui training. Makanya perlu verifikasi. Ini pun sama juga. Kalau ini kebutuhan ini disampaikan di dalam program counseling. Kebutuhan harapan ini, Pak, saya sudah lama nih Pak di wilayah ini. Saya udah mulai stres Pak. Mohon saya dibantu, bisa diarahkan Pak ya. Saya mulai stres beban saya nih, karena saya pingin ke daerah lain. Nah ini kan perlu dibicarakan. Nah ini program apa namanya? Counseling, bukan coaching, counseling. Karena aspeknya apa? Pribadi kita. Pribadi kita mempengaruhi kinerja kita. Kalau yang ini kompetensi biasanya melakukan coaching dan training. Ini dia. Nah, ini dia potensi konflik dalam tim. Jadi kalau sampai tim nggak ada konflik, buat kita sekarang aneh gitu ya. Kalau ada, oh wajar. Nah, tinggal konflik itu yang mana? Konstruktif atau destruktif? Atau berikutnya perbedaan mindset. Kalau yang satu selalu positif thinking, yang satunya lagi negatif thinking, punya prasangka buruk terus ya. Yang satu timnya punya minat kuat banget terhadap sesuatu gitu ya. Atau punya value yang berbeda, nilai-nilai. Makanya kan ada konflik value gitu ya. Ada aspek sosial yang berbeda-beda, strata sosial berbeda. Beda budaya, beda jabatan, beda masa kerja, beda usaha. Wah, makin banyak variabel yang ada. Apalagi sekarang gara-gara COVID ya, gara-gara pandemi. Beda apa? Beda ilmu. Yang satu cepat belajar menggunakan digital, satunya aduh males-malesan gitu ya. Udah beribut deh semua gitu ya. Nah jadi bertambahlah perbedaan-perbedaan yang ada, berarti konflik itu, nah bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian ya, konflik itu hal biasa. Yang nggak biasa itu kalau kita tidak bisa menghadapi konflik, tidak bisa apa? Mengidentifikasi penyebab konflik, itu yang nggak biasa. Ini karena Bapak Ibu udah sepakat, pokoknya setiap minggu kita membaca buku 7 halaman per minggu. Kira-kira terjadi nggak storming dari anak buah kita kalau Anda memaksa semua anggota tim Anda wajib baca buku 7 halaman per minggu. Sekian persen, 6%-nya baca technical skill, sekian persennya soft skill, sekian persennya adalah general skill. Muncul nggak konflik? Pasti muncul. Karena ini bukan hal biasa. Inilah dia bilang tekniknya leader menciptakan shifting. Karena Anda tahu membaca buku itu penting, mendapat pengetahuan tujuannya supaya ide berkembang, maka Anda sengaja menciptakan konflik yang sifatnya konstruktif. Misalnya, nah seperti itu. Atau Anda membuat mindset baru, kita harus berpikir positif, pasti bisa. Nah, ini penyebab namanya konflik. Nah, sejelas saya tinggal tambah lagi tadi, ada tambah masalah eksternal, internal, banyak banget ya perbedaan konflik di sini ya. Nah, konflik-konflik memang ada yang tadi kan ada konstruktif, ada yang destruktif. Tentu kalau dia positif, kita bisa belajar gitu ya. Bisa mempertajam otak kita, malah berpikir, menghasilkan ide baru, kreativitas baru. Nah, di sini ya. Ini sekarang pandemi ini, teman-teman kalian, ada orang berpikirnya negatif. Terpandang betul. Banyak korban, banyak yang sakit, mudah menular, betul. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Konflik atau problem akibat COVID ini ternyata dimanfaatkan juga jadi bisnis. Pertama-tama harga masker yang Bapak Ibu pakai itu masih ingat saya beli cuma 25.000 mereknya Sensi itu ya itu bisa 50 piece. 25.000 gitu ya. Jadi murah satu piece-nya itu. Sampai harganya berangkat 100.000 naik 250.000 sampai di Jakarta 750.000. Saya nggak tahu kalau di Papua merek Sensi itu bisa berapa ribu kan, kebayang gitu ya.
Jadi di satu konflik itu ada peluang. Ada masalah di sana, ada peluang, tergantung siapa yang melihat gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ditunjuk sebagai leader, pimpinan di situ ya. Berarti diasumsikan, dianggap Anda punya kompetensi menghadapi konflik tersebut. Dan Anda bisa, mahir. Punya kompetensi, punya keahlian, punya kemampuan leadershipnya bagus. Nah, disinilah bisa mengembangkan tim Anda, kan gitu ya. Kalau konflik yang sifatnya destruktif, wah, saling tidak memperdulikan, mengesampingkan, bahkan menyindir atau membantah, menentang, berdebat atau menolak, kan begitu ya. Nah, jadi konflik itu bisa negatif, tergantung kita melihatnya. Tapi kalau kita profesional, konflik itu justru bisa disengaja gitu, dibentuk konflik itu ya. Supaya apa? Untuk shifting, untuk bergerak. Nah, kesempatan kita nih pandemi ini untuk apa? Untuk shifting, bukan untuk ya kan tadi adapt or die, jangan untuk mati gitu ya. Jadi untuk shifting. Nah, makanya orang yang bisa shifting ini adalah orang-orang yang terus belajar. Tadi kata Pak Anot, kalau nggak belajar, nggak memperhatikan pasar, nggak market, sudah mau ngomong apa dia? Apa yang mau diputuskan? Jadi intinya tadi sepakat ya, belajar terus beradaptasi terus. Artinya apa? Dengan belajar kita bisa beradaptasi. Storming itu pasti ada. Jadi tim itu, makanya saya mentraining teamwork, nggak pernah berhenti Pak, jalan terus. Kenapa? Selama ada konflik berarti butuh training teamwork. Gitu ya. Oke ya. Nah, prinsip menyelesaikan konflik bagaimana? Tadi ya, ini tekniknya problem solving. Yang penting kita lihat sudut pandang aja dari pihak-pihak gitu ya. Ini hal pertama, jangan takut, tenang saja bahwa konflik itu biasa begitu ya. Justru karena konflik saya jadi leader. Nah, tugas Anda adalah memahami. Lihat latar belakang situasi apa penyebabnya, memahami persoalan-persoalan di sini, lalu bagaimana kategorinya, apakah sudah sifatnya konstruktif atau destruktif gitu ya. Tetap dingin, tetap tenang, ya, berusaha menyingkirkan hal-hal membuat ya kendala-kendala yang tidak membangun, bangun empati, lalu bangun kerjasama yang baik, dan juga bisa pendekatan secara kreatif dan konflik. Jadi manajemen konfliknya dengan baik di sini ya. Maka dikatakan di setiap ada krisis, setiap ada konflik, maka seringnya krisis dan konflik gitu ya. Itu ada peluang bisa kita ambil di situ ya. Nah, tapi kalau orang bagi yang malas belajar, krisis konflik itu membuat lelah, capek gitu ya. Tapi di tim kita ini enggak ya. Kita sedang melihat sekarang, faktanya kalau di tim itu pasti ada konflik. Kalau nggak ada konflik, timnya itu berarti sedang menjelang kematian, gitu ya. Oke, nah berarti gimana menyelesaikan di sini? Cari faktor penyebab konflik tadi ya. Apa penyebabnya? Cari solusinya, gitu ya. Akui gitu ya. Tentukan nanti penyebabnya banyak. Bahwa itu kita bikin namanya prioritas. Cari penyebab-penyebab di sini, lalu cari berbagai solusi kreatif di sini ya. Poin mau diskusikan, sepakati. Lalu kalau terjadi namanya nanti blocking, tadi ya ada buntu, ya kompromikan gitu ya. Poin-poin mana yang belum terpecahkan, buat kesepakatan ya, buat langkah-langkah. Nah ini tahap-tahapnya namanya tahap-tahap problem solving. Apa situasinya, apa persoalannya, apa yang mesti diputuskan, apa persoalan potensialnya. Nah inilah metode-metode konfliknya. Nah kalau terjadi deadlock, buntu. Nah tadi saya katakannya, kalau terjadi buntu, masing-masing ngotot antar departemen, mikirin departemen masing-masing, lalu kita larinya cepat kemana? Ke common ground. Ini Bapak sekalian ya. Anda ribut dengan departemen lain, dengan tim lain masalah pekerjaan itu, jangan memperjuangkan departemen Anda masing-masing. Tapi kembali kepada common ground. Makanya penting banget dengan tegas common ground ini adalah tadi visi misi perusahaan dan juga target perusahaan. Nah semuanya ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah ini common ground. Nah ini kadang-kadang konflik antar departemen nggak pernah selesai karena nggak punya common ground, tidak punya prinsip dasar memahami common ground ini. Kalau sudah larinya ke sini hal puncak, maka jauh lebih mudah begitu ya. Tapi kalau Anda nggak memahami common ground Anda, nggak memahami visi, nggak memahami misi, target, corporate strategik Anda, ya sudah makin nggak jelas. Namanya ini, wah, udahlah males saling los, artinya apa? Semua menahan diri gitu ya, udah wait and see aja deh. Nah ini rusak ya. Ada lagi polanya gaya solusinya ini win-loss, ya udah siapa yang menang, siapa yang kuat. Nah ini gaya win-loss. Kita adu kekuatan kita siapa yang menang, siapa yang kuat. Antar departemen, ribut yang gak ada gunanya kan ya. Kalau di sini mengalah. Jadi Anda mau mengalah, udahlah saya ngalah deh. Jadi Anda kalah total ya di sini ya, mengalah banget. Kalau tadi di sini aspek A Anda kalah, aspek B Anda menang.
Orang lain aspek A dia kalah, aspek B-nya dia menang. Jadi dia kompromi. Nah, memang yang sangat super ideal yang ini ya. Win-win, we both win. Ini yang Bapak Ibu sekalian, we both win ini dua-duanya menang ya. Nah, berarti kan dua-duanya nggak ada yang kalah. Ya, kalau konsep win-win nih, dua-duanya menang dan tidak ada yang kalah. Gitu ya. Nah, ini mudah teorinya, prakteknya agak sulit. Nah, banyak kan bermain di sini. Bermain di kompromi. Aspek A dia menang, diri kita, orang lain aspek A-nya dia mengalah. Aspek B-nya, saya kalah, orang lain yang menang. Jadi bertukar. Nah, ini yang dugaan saya, ini yang banyak dipakai sekarang. Saling mengalah, saling menang. Tapi kalau untuk win-win itu kebanyakan sebatas konsep. Karena ini kalau win-win berarti total dia menang. Nah, ini bisa terjadi kalau Anda membuat suatu hal-hal yang baru. Ya sudah, kita udah bikin aja deh bisnis yang sama-sama win-win semua gitu ya, nggak ada yang loss gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini strategi konflik Anda biasanya dipakai seperti ini. Jangan panik, kalau buntu tetap reses, atur baik-baik semuanya. Nah, ini kalau bahasa reses bahasanya DPR gitu ya. Sudah nih habis kita konflik reses dulu deh gitu ya. Santai dulu, kita lobby-lobby dulu. Jangan buntu ya, kita melobi, negosiasi lagi, usul-usulan lagi, suasana pendekatan baru segar ya. Nah, inilah yang dibilang leader itu punya kemampuan namanya manajemen deadlock gitu ya. Jadi ini kalau sudah ada terjadi storming tapi dia mengalami kebuntuan gitu ya. Ini yang perlu kita sesuaikan. Nah, ini problem solving lagi dicari apa saja, nanti bisa pendekatan rasional dan pendekatan emosional kita di sini ya. Lalu negosiasi, kalau ketemulah ide yang seperti apa, melibatkan. Nah, ini biasanya kita bermain dengan tadi ya konsepnya di sini, bermain dengan kompromi. Jadi kalau sesuatu yang sudah sampai deadlock, biasanya idealnya di sini kompromi. Kompromi politik, kompromi bisnis. Nah, itu ya. Kompromi di sini ya. Oke ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, secara material trading ini sudah selesai secara teoritisnya. Jadi kita sudah